guys, selamat datang di Kitong Pondok Podcast. Tarik nafas, lepas nafas, buka mata. Saya Lanti Wirano. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Yeay. Halo, selamat datang kakak. Ya, ada pepatah yang bilang harus dikenal supaya disayang. Jadi mari kita kenali kakak ini. Silakan kakak bisa perkenalkan namanya siapa supaya teman-teman di luar sana juga tahu kakak siapa. Oke. Nama saya Ishak Korei, tinggal di Sentani, status berkeluarga, punya 4 anak, dan pekerjaan saya kerja di penerbangan Tariku, tapi juga ada beberapa kegiatan lain, usaha lain di luar itu. Oh, wow, terima kasih kakak Ishak ya. Selamat datang di Kitong punya Pondok Podcast. Terima kasih sudah bergabung dengan Kitong. Dan pastinya kita akan saling tanya dan diskusi banyak hal tentang Tuhan ya guys. Tentang kakak Ishak. Jadi kakak sudah berkeluarga, bekerja di penerbangan ya kak. Dan juga Tariku. Dan juga memiliki berbagai macam bisnis lainnya. Wow, keren sekali. Oke guys, jadi langsung saja nanti Kitong akan diskusi. Tapi sebelum itu Kitong akan lepas nafas. Oke teman-teman dan kakak Ishak, firman Tuhan minggu lalu itu kita bahas tentang damai dimulai dari Sa. Jadi kira-kira melalui firman itu apa nih yang kakak Ishak praktekkan selama sepekan ini? Ya, saya sebenarnya ada banyak hal ya yang saya alami secara pribadi sampai sekarang ini kita atau saya sendiri secara pribadi lebih banyak menghidupi kebenaran itu, artinya berpikir untuk saya selalu pegang prinsip dari Kejadian pasal 26. Itu kan kisah tentang Ishak di tanah itu. Jadi saya sangat mengimani tentang nama itu. Jadi ketika orang Filistin datang untuk tutup sumur, dia selalu pindah tanpa berdebat dengan mereka. Jadi itu prinsip sebenarnya yang ada dalam hidup. Jadi kalau orang buat sesuatu, ya saya tidak perlu balas, saya cuma cukup pindah saja ke tempat lain dan bangun apa. Karena saya percaya bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan itu Tuhan buat berhasil. Itu saja. Ada juga firman Tuhan yang bilang harus ya kebaskan kaki aja ya, dan cari ke tempat yang lain. Ini sesuai namanya kakak ya, Ishak juga, dan sesuai dengan kisah itu. Wow, semoga itu jadi pembelajaran bagi kita semua ya, teman-teman yang nonton di luar sana. Oke, kita akan diskusi kali ini. Kalau minggu lalu itu tentang damai dimulai dari Sa, kalau minggu ini kita akan belajar tentang kejar damai supaya kita saling membangun ya. Itu ada di Roma 14 ayat 12 sampai 23. Nah, berbicara soal damai nih kakak, kira-kira dalam kakak punya circle, dalam lingkungan kehidupan, pertemanan dan sebagainya gitu, adakah tipe-tipe kelompok yang kakak tuh kayak oke, saya terasuka tipe kelompok ini, mending saya tidak perlu dengan dong, saya tidak mau terima. Sulit sekali untuk menerima tipe kelompok yang seperti itu. Kira-kira ada dan kenapa? Ya, oke, saya kemarin waktu dengar kebenaran tentang itu, ada satu yang kuat sekali. Ada firman Tuhan dari dalam Yesaya pasal 32, ayat yang ke-17. Nah, di situ firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Wow. Jadi dasarnya kalau kita ketemu, kita bisa, kalau saya bergaul dengan siapa saja, dengan setiap kelompok apa saja, jadi tidak membuat gap dengan setiap orang. Karena satu yang kita harus buat atau kita harus sadar sebenarnya adalah saya ini sudah ditebus dengan darah Kristus. Jadi
secara otomatis kita sudah dibenarkan. Secara otomatis waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, ada kebenaran di dalam kita, secara otomatis pasti ada damai sejahtera. Jadi karena dunia ini menawarkan damai sejahtera yang menurut saya itu terbatas. Sementara ya. Sementara damai sejahtera yang dunia tawarkan itu dia sampai di jiwa saja, jadi terus sampai di roh. Itu jadi persoalan untuk banyak orang ketika mereka coba keluar dari Tuhan untuk cari damai sejahtera. Tidak ada yang mereka bisa temukan kecuali dalam Kristus. Jadi itu sebenarnya basic atau dasar di mana saya bisa bergaul dengan setiap orang dan bawa damai sejahtera ke situ, dibandingkan dengan pikir kita menjauhi setiap kelompok atau menghindar ya dari setiap kelompok. Dan tapi saya selalu tahu juga bahwa saya punya kekuatan tuh ada di mana. Jadi kalau saya rasa bahwa kelompok ini dong pengaruh cukup kuat, saya juga harus batasi di waktu-waktu tertentu atau hal tertentu. Kalau saya tahu orang-orang ini dong bicara bisa mempengaruhi saya, saya batasi untuk bisa diskusi dalam hal-hal tertentu. Ya, tapi dalam hal tertentu saya bisa berdiri di situ dan kasih tahu tentang kebenaran itu. Saya pikir ini sangat bijak ya gitu, karena kita hidup di dunia yang semakin jahat dan semakin kacau. Jadi kayak melindungi kita untuk kayak sama memilah-milah nih tipe-tipe mana atau kelompok yang sama. Dan kakak tipe orang yang seakan gabung dengan semua, tetapi ternyata harus ada batasan kalau memang itu membawa pengaruh untuk saya yang tidak baik toh. Kalau itu baik ya silakan saja. Nice, saya suka, menarik, dan saya juga setuju. Dan saya pikir ini akan membuat kita untuk tidak mudah menghakimi ya Kak. Ya, seperti yang Paulus bilang gitu. Kalau lihat di ayat 12 dan 13 di situ dari Roma 14. Di situ firman bilang, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri gitu kan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi menurut kakak, apa alasan Paulus bilang ke kita sebagai orang percaya supaya kita tidak boleh saling menghakimi? Yang pertama, kalau menurut pandangan saya, atau yang saya lihat sesuai dengan firman Tuhan, pembalasan itu hak Tuhan. Jadi satu ya. Yang berikut adalah sebagai manusia kita sadar bahwa Tuhan datang, dia tidak tebus selain daripada manusia. Jadi dia tidak tebus apapun dalam dunia ini kecuali manusia. Ya. Jadi betapa berharganya manusia di hadapan dia. Ya, dia mau dari latar belakang apapun. Ya. Dia mau siapa, dia mungkin orang yang kita menganggap mungkin menurut dunia tidak ada nilai, ya. Ya, makanya saya selalu hidup tapi memang itu karena kebiasaan ya, kita keluarga punya satu kebiasaan untuk bergaul dengan siapa saja dan hidup dengan banyak orang. Jadi tanpa harus villa-villa atau seperti itu. Jadi karena kita suka seperti itu, jadi ya saya bisa masuk di semua kalangan. Ya. Jadi mungkin itu yang penting sekali. Cuma apa yang Rasul Paulus tulis bahwa ya, ini mungkin konteksnya lebih kepada keselamatan. Sebenarnya ada hal yang berharga ya, namanya keselamatan yang Tuhan taruh ya, atau yang Tuhan buat, dan itu yang kita bawa untuk kasih lihat kepada setiap orang. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang itu, don't bisa lihat Kristus dalam kita. Ya, mungkin itu. Ya.
Ya, tadi saya senang sekali statement yang Kakak kasih untuk bisa menerima atau bergaul dengan semua orang ya. Jadi itu mengurangi kita untuk menghakimi setiap jenis orang atau tipe-tipe orang. Dan memang kalau kita lihat lagi di Roma 14 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjatuhkan orang lain ya. Menjatuhkan dengan seperti mengkritik, meremehkan orang lain, atau seperti kayak saya tidak setuju dengan dia punya pendapat, jadi seakan-akan saya yang lebih benar begitu. Tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus mementingkan manusia dari apapun itu, even makanan ya. Dan di sini Kakak, saya mau tahu nih cara Kakak berpikir dan menyampaikan ke orang-orang gitu kan. Dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 7 di situ firman dia bilang begini untuk kita semua. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kau menjadi adonan yang baru, sebab kau memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi di sini apakah dalam Kakak punya hidup ada hal-hal yang Kakak masih pertahankan seperti tradisi-tradisi yang lama menyangkut agamawi gitu, dan Kakak pikir ini penting sekali dan saya harus buat ini, tapi ternyata tanpa Kakak sadari itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, hal yang saya lihat mungkin pertama kali waktu saya ke Pokem, itu tahun 2003, ya kalau tidak salah 2003. Jadi waktu datang saya lihat ini anak-anak nih, ada yang pakai celana pendek, ada sendal, ada sepatu, terus saya bilang, waduh ini dan tidak menghormati Tuhan ini. Wow, langsung dari tampilan ya, oke. Jadi beranggapan seperti begitu. Jadi lalu lama-lama saya terlibat banyak dalam seluruh pelayanan, dan saya baru sadar bahwa manusia atau setiap orang tuh lebih penting dari apapun. Iya. Ya, jadi kalau saya sadar bahwa memang gereja-gereja tradisi yang lama itu banyak ada paham-paham yang seperti begitu, ya. Dan selalu taruh standar, jadi orang ke gereja harus pakai pakaian seperti apa. Betul. Ya, itu salah satu juga yang jadi faktor banyak orang sampai sekarang tidak bisa datang ke gereja karena masih dengan pola-pola yang sama seperti beda. Nah, jadi waktu saya lihat situasi itu dan kondisi itu berubah. Oh, ternyata Tuhan mau nih kita harus mengasihi orang. Jadi dari saya yang dulu biasa pelayanan pakaian cukup rapi, sampai pakai dasi, terus sepatu. Jadi sampai di pondok semua saya terpakai. Wow. Jadi dasi semua saya terpakai ulang lagi. Jadi saya rasa ya bukan itu tidak penting, tapi itu bisa kita pakai asal mindset kita benar. Ya. Jadi kalau saya pakai sesuatu yang baik itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan, it's okay. Tapi kalau itu sebagai bentuk penampilan saya untuk orang lihat, mungkin itu yang salah. Ya, jadi bagi saya orang mau datang dengan kondisi apapun, dia mau rapi atau dia mau pakai pakaian yang biasa atau dia datang kayak kosong, tidak ada masalah. Ya, selama mindset dia benar di hadapan Tuhan. Betul. Tapi kalau dia punya semua, lalu dia datang mau tunjukkan bahwa dia tidak ada sesuatu, ini masalah lagi. Ya, itu hal yang saya pelajari. Jadi kalau sampai hari ini dengan kondisi yang saya lakukan adalah semua yang saya pakai untuk persembahan bagi Tuhan. Jadi apa yang saya bawa, apa yang saya pakai dari Roma untuk datang ke ibadah itu seperti sebuah persembahan bagi Tuhan. Ya, jadi bukan untuk supaya orang lihat kita ada baju atau ada sepatu, ada apa gitu. Tidak. Ya. Jadi hampir 20 tahun lebih
ada di Pokemon banyak hal yang berubah, terutama mindset. Ya, dan itu akan buat kita juga bisa layani orang lain juga. Ya, kadang-kadang ya kalau kita sudah pakai pakaian yang baik, ada orang lain yang biasa, kadang-kadang kita suka buat gap atau jarak dengan orang karena status-status itu, ya. Jadi itu yang buat saya ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan bahwa ada satu perubahan, terutama perubahan di mindset untuk hal-hal yang seperti tadi. Dan hari ini saya pikir saya ada punya banyak pakaian, tapi saya tidak pernah beli, itu karena orang kasih. Jadi orang datang dan kasih saya pakaian, dan saya jarang beli seperti itu. Ya, itu kebanyakan orang kasih. Ya, dan saya juga bisa kasih kepada orang lain, tolong mereka untuk bisa jadi persembahan buat mereka, ya. Ya. Mereka bisa persembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Betul sih. Iya benar sih. Jadinya itu bagus. Jadi kita tidak memaksa gitu ya. Enggak apa-apa kok datang ke ibadah dengan berpakaian rapi, ke gereja yang memang betul-betul tradisinya harus rapi. Intinya jangan menjadikan standar itu bagi semua orang ya. Jadi akhirnya kayak kita paksakan orang lain untuk mengikuti standar-standar itu. Padahal kita harus kembali lagi ke firman Tuhan gitu. Jadi bukan tentang penampilanmu, tetapi bagaimana kau menampilkan Yesus ya ke orang lain melalui sikap hatimu, perbuatanmu. Wow, keren. Terima kasih Kakak. Jadi mungkin ada satu hal juga. Mungkin ada satu hal yang saya rasa penting, bahwa kita perlu setting hati kita dari rumah untuk datang ke ibadah. Ya, saya bukan datang untuk dilayani, saya datang untuk melayani. Benar. Jadi itu yang saya selalu buat, dan kita keluarga suka seperti itu. Jadi kita dari rumah selalu berdoa, Tuhan, siapa yang kita mau layani di gereja ini? Bukan karena saya harus ada di depan atau berkhotbah atau apa begitu, tidak. Waktu saya duduk di dalam, siapa yang saya perlu doakan, siapa yang saya perlu layani dia sesudah ibadah. Itu yang kita selalu setting dari rumah untuk datang ke situ. Kalau kita setting salah, ya pasti kita salah. Kalau kita setting hati kita benar untuk melayani, untuk tolong banyak orang, pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Ya. Wow. Ya. Hal itu juga saya percaya akan mengurangi sakit hati dengan orang lain gitu kan. Karena kita udah setting hati kita baik. Jadinya kan perkataan kita jaga, sikap kita jaga. Jadi menimbulkan sakit hati kepada orang-orang yang kita ketemu ya Kak ya. Wah, ini seperti yang Paulus ajarkan untuk kita semua. Menarik. Kakak bisa buka di Roma 14 ini ayat 17 sampai 19. Bisa nggak Kakak share ini ke teman-teman di luar sana untuk pakai kata-kata sendiri saja. Pakai kata-kata sendiri dari ayat 17 sampai 19 ini, atau Kakak mau simpulkan aja dari ayat 17 sampai 19 ini supaya teman-teman di luar sana langsung tangkap begitu. Iya. Kalau sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, ya dah, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi saya ingat satu ayat di Galatia pasal 5 ayat 22 ya. Firman Tuhan katakan bahwa sebab buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini sebenarnya kunci dari segala sesuatu. Sebenarnya saya punya hidup setiap hari, dan kita di dalam komunitas kita punya kebiasaan itu, dan kita selalu latih bahwa kalau tidak ada damai, jangan pernah keluar dari rumah. Kalau tidak ada damai, pokoknya berdoa sampai Tuhan taruh damai dalam kau hati, baru kau keluar dari rumah. Kenapa penting? Karena damai itu tidak bisa didapat dimanapun. Damai itu dari Tuhan. Jadi kalau kita bilang Galatia pasal 5 ayat 22 tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, 3 poin ini datang dari Tuhan. Tidak ada dalam dunia ini. Dan tidak ada yang sediakan itu dalam dunia ini. Jadi kita tidak bisa isi apapun dalam hidup kita ganti itu. Dan itu nanti jadi persoalan yang lain lagi. Makanya Efesus 4 ayat 3 itu dia bilang tuh, jadi ada satu roh yang dimana damai sejahtera itu menjadi sebuah ikatan.
Jadi orang bisa bersatu, orang bisa kumpul, orang bisa jadi satu komunitas yang baik. Mereka menjadi satu roh yang baik. Ikatannya cuma damai sejahtera saja. Ya, kalau saya pakai gambaran di sini damai sejahtera itu dia berfungsi sebagai yang pertama sebagai tali. Jadi dia seperti tali yang mengikat setiap orang. Ya. Jadi makanya kita kadang-kadang kalau duduk, tiba-tiba ada sesuatu, macam contoh kita dalam satu komunitas, tiba-tiba orang lain datang, dia bicara yang beda dari semua. Kita selalu bilang, ini dia baru apa datang ke sini? Dia baru lain datang ke tempat ini. Iya, karena roh yang sama, orang dan roh yang sama, pasti mereka diikat oleh oleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu fungsi yang pertama, damai sejahtera bisa sebagai tali buat kita ya. Yang kedua, damai sejahtera itu bisa jadi dari Efesus 4 ayat 3 tadi. Yang berikut itu damai sejahtera itu bisa seperti pelindung buat kita. Jadi kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 7, di sana firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi damai sejahtera itu seperti pelindung. Jadi kalau kita mau pergi berperang, kita melakukan segala sesuatu kalau tidak ada damai. Kita mau buat, kita mau belajar, kita melakukan segala sesuatu kalau hati kita tidak damai, pasti semua hal masalah. Saya pikir semua orang alami itu. Ya, karena tadi yang saya bilang bahwa damai sejahtera itu cuma datang dari Tuhan saja. Kembali ke poin pertama tadi saya bilang bahwa Yesaya 32 ayat 17 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau tidak ada kebenaran, kita tidak mulai sesuatu dengan Tuhan, jangan harap ada damai. Tidak ada damai di sana. Karena tidak ada damai, terpaksa orang akan isi hidupnya dengan hal-hal yang ada di sekeliling dia. Dampaknya apa? Yang terjadi adalah dia bawa pulang beban lagi ke rumah. Jadi tidak ada beban yang habis, tapi dia bawa pulang beban baru lagi, datang tambah lagi. Besok dia pergi kumpul lagi. Ini sama seperti kalau kita melihat kalau kita pergi ke orang yang suka kumpul sampah atau teman-teman yang biasa kumpul besi tua ya. Pasti kalau pergi situ penuh saja dengan besi tua. Ya. Ya, di situ. Jadi itu sama, kalau kita tidak ada damai, kita akan bawa pulang masalah juga ke rumah, dan itu selalu akan terjadi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Kakak Ishak, tadi penjelasan yang sangat baik sekali, dan pada akhirnya kita semua harus betul-betul sadar kalau damai sejahtera sepenting itu ya. Jadi kita harus membangun orang-orang lain dengan damai sejahtera itu, karena Yesus datang ke dunia dengan kerajaannya ini, kerajaan Allah di bumi ini, dan Yesus adalah damai. Jadi kita juga harus menjadi pembawa damai atau agen perdamaian lah buat orang-orang lain ya. Nah, kalau kakak bisa lihat lagi di Roma 14 ini ayat 23, di situ firman bilang, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Menurut kakak kira-kira kenapa sih Paulus dia bilang kalau segala sesuatu tanpa iman itu dosa? Ya, kenapa iman itu penting? Satu, bahwa kita tidak bisa munculkan iman. Ya, iman itu lahir atau datang waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman lahir di situ. Makanya Roma pasal 10 ayat 17 firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada iman. Oke, itu kita lihat dasar kebenarannya dulu ya. Yang berikut di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi cuma Roh Kudus yang bisa buat itu dalam hidup dia, bahwa dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Proses ini harus terjadi dulu, baru sesudah itu ya iman itu seperti sebuah benih yang ketika seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, pertama kali itu ditaruh di dalam hidup dia. Ya, kenapa harus iman? Nah, firman Tuhan bilang apa? Hidup kita, Paulus bilang ya, hidup kita bukan karena
makan aja, melihat tapi ya mendengar, melakukan. Ya. Jadi kita ini tidak pernah lihat yang Tuhan seperti murid-murid ya. Ya, kita ini cuma dengar firman Tuhan. Jadi iman kenapa sangat penting sekali buat kita? Itu seperti bagian yang Tuhan taruh sehingga dia punya kontak dengan kita. Ya, sehingga kalau makanya kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11, jadi di situ ada firman Tuhan katakan tentang pahlawan-pahlawan iman ya, Ibrani pasal 11 ya. Jadi kita bisa lihat semua. Jadi iman itu apa di situ? Ya, bukan apa yang kita lihat. Segala sesuatu kalau tidak ada iman, menurut saya atau apa yang firman Tuhan katakan, ya kita tidak akan bisa dapat kebenaran itu. Ya, saya pernah, ini mungkin saya cerita pengalaman sedikit di anak kita yang ketiga. Kenapa penting iman? Jadi kita pernah ketiga, Lewi namanya. Jadi waktu dia lahir, kan dari malam itu mereka cek, oh dia punya posisi sudah benar, oke. Jadi mereka suruh pulang. Jadi waktu kita pulang ke rumah, terus tinggal sampai pagi, oke, pas sudah mulai mau melahirkan, kalau kembali ke klinik. Jadi waktu kembali ke klinik ini, sampai di klinik ini posisi sudah terbalik lagi, ini kembali kepala ke atas lagi. Jadi dalam proses tunggu itu, dokter dengan bukan dokter tapi suster dan bidan mereka lihat ini antara dua ini. Kalau tangan yang keluar berarti harus operasi. Mereka tunggu sampai tiba-tiba mereka lihat ini kaki yang keluar. Jadi waktu mereka datang kasih tahu tentang ini kaki yang keluar. Jadi suster datang kasih tahu kakak, tolong berdoa karena ini bayi dia punya kaki yang keluar. Jadi saya lihat dan saya senyum-senyum saja. Senyum-senyum. Wah ini orang lain tuh biasa begini turun tegang antara hidup dan mati. Jadi saya senyum-senyum, saya bilang oke, kita ke sana berdoa. Sudah, ayo mari kita berdoa. Jadi saya pegang ibu dan kita mulai berdoa sama-sama. Saya bilang oke, kita berdoa ya. Jadi saya bilang Tuhan, kalau Tuhan tentukan keluar yang kepala, dia keluar normal dan sehat. Kalau Tuhan tentukan dia keluar yang kaki, dia keluar normal dan sehat juga. Jadi sesudah itu saya kembali lagi duduk santai-santai. Semua orang di dalam situ tegang karena situasi itu. Tapi puji Tuhan dalam jarak waktu 20 menit tiba-tiba bayi ini keluar dengan sehat dan selamat. Tapi dia keluar yang kaki. Wow. Ya, jadi itu menarik sekali buat saya dan ya bagi saya itu antara hidup dan mati. Jadi sampai HB turun di 4. Jadi kita berdoa sepanjang malam, bayi yang sementara tidur di situ ya kita berdoa sepanjang malam dan Tuhan pulihkan bagian per bagian. Jadi waktu suster mereka buat laporan ke dokter, mereka kasih tahu dokter ini kejadian begini. Dokter ribut, dia marah semua. Tapi terakhir dia bilang begini, oke, itu karena Tuhan Yesus. Jadi waktu dia bilang karena Tuhan Yesus, saya bilang begini, ya itu puncak dari siapa iman. Iman kita harus setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu saja. Jadi kita harus sampai di situ. Kalau iman kita belum sampai di standar orang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya kita perlu tanya, saya sedang beriman sama Tuhan yang mana nih? Ya mungkin itu saja. Itu kesaksian. Ya. Wow, sebenarnya dari pengalaman ini sudah memperlihatkan atau kepada kita semua bahwa orang-orang belajar dari deklarasi iman kakak ya kepada Yesus gitu. Jadi iman sepenting itu ya sama Yesus. Jadi tidak boleh main-main gitu ya. Memang harus sepenuhnya. Thank you ya Kak. Ya, tadi kita sudah banyak sekali bicara tentang iman ya Kak. Dan saya yakin teman-teman di luar sana kalau nonton ini, dengar ini juga pasti diberkati. Nah, saya mau tanya lagi nih Kak. Kira-kira dalam sepanjang kakak punya hidup ini, ada pengalaman tentang ternyata kakak sendiri
pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin dulu kehidupan sebelum mengenal Yesus gitu. Iya, saya selalu datang, saya selalu bilang saya orang yang paling berdosa dari semua. Oh. Jadi ya saya selalu datang dan satu hal yang saya selalu kasih tahu ke teman-teman adalah mungkin lebih baik kita perkarakan diri sendiri di hadapan Tuhan daripada sibuk dengan orang. Jadi ya perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan ya mungkin fokusnya ke situ ya. Kita tidak usah campur orang lain pemasalah, biar dia campur sendiri. Ya kita cukup dengan kita punya hidup, apa yang kita bisa buat perbaiki hidup apa segala macam ke depan ya. Karena setiap hari kita pasti ada di tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Atau mungkin dalam setiap tahun ketika kita, mungkin tahun pertama ketika kita kenal Tuhan, wah itu luar biasa ya. Pasti perjalanannya semua ya, tapi tidak terlepas dari setiap persoalan. Jadi ada dua hal yang saya rasa bahwa yang pertama tuh Tuhan proses dengan sebuah pertumbuhan rohani, tapi Tuhan proses dengan pribadi juga. Pribadi kita punya pribadi ada dua. Jadi pertumbuhan rohani kita didorong, tapi juga perkara dalam hidup kita, dosa dan segala macam itu Tuhan proses terus. Ya di dalam setiap waktu berjalan ya. Banyak hal yang saya alami dalam hidup ini ya. Ya setiap persoalan, masalah ya. Makanya saya selalu saya pikir kalau saya mau menyerah mungkin saya menyerah dari dulu. Ya. Jadi satu kali saya ada di titik di mana ini tantangan dari keluarga sendiri. Jadi waktu itu kita banyak komunitas, banyak teman-teman, kita pelayanan di tempat yang sama. Jadi lalu ada tantangan dan semua teman-teman ini undur. Mereka sudah kembali, mereka hidup seperti biasa. Jadi kami ada 2 atau 3 orang saja yang tetap konsisten untuk jalan. Jadi satu malam saya bilang begini, Tuhan, saya ini sudah jalan ya, dan memang itu saya punya prinsip. Saya bilang kalau saya sudah putuskan sesuatu untuk jalan, saya harus jalan terus. Saya tidak boleh kembali lagi. Ya. Dan itu jadi prinsip hidup saya. Makanya saya kadang-kadang itu kalau orang mau buat sesuatu, saya selalu tanya, you serius atau main-main? Kalau mau buat sesuatu untuk orang lihat atau apa, tidak usah. Kalau kita bicara iman, ini perjalanannya bukan 1-2 hari, harus buat sesuatu. Makanya kenapa saya selalu lihat ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan saya mau bawa orang-orang yang dong benar-benar mau kasih hidup begitu. Tidak boleh main-main, datang 1-2 kali, atau contoh dengan komunitas, kita bisa bangun komunitas terus tiba-tiba 5 tahun, 6 tahun, tidak ada orang lagi. Tidak tahu kenapa. Ya, yang terjadi ini nanti dong bukan multiplikasi, tapi karena tidak suka lain, bikin kelompok di tempat lain, pecah lagi ke situ. Bukan karena perpecahannya bukan sehat, tapi yang tadi gitu. Jadi karena orang-orang dikasih tantangan di dalam satu komunitas, dia tidak mau terima, dia tidak mau berkembang, akhirnya terjadi persoalan. Ya, makanya kadang-kadang saya sedikit sedikit kalau mau bilang orang untuk buat sesuatu, ya lebih baik kok yang tawar buat saya daripada saya tawar. Kalau saya tawar sesuatu ini kadang-kadang orang pikir, waduh ini terlalu sulit, terlalu berat. Hal yang paling sederhana saja. Dari hari pertama saya mengalami keselamatan sampai dengan hari ini, satu hal yang tidak pernah saya kasih tinggal itu adalah hidup selalu setiap hari baca firman. Dan itu yang kita latih terus, konsisten di dalam komunitas. Kita latih untuk setiap hari dalam kondisi apapun harus baca firman, tidak bisa tidak. Ya, aku mau jatuh kemarin kah, berdiri hari ini dan datang sama Tuhan. Itu saja yang bisa tolong kita. Tidak ada cara lain lagi. Ya, jadi itu hal-hal yang saya lihat ya. Mungkin saya orang yang tidak suka buat masalah, jadi memang saya tidak ada banyak masalah di mana-mana. Cinta damai ini. Ya suka. Oke, kalau ada orang, oke sudah, saya lebih baik mengalah dan pergi saja. Tidak usah yang begitu. Ya, tapi kadang-kadang juga tertekan juga.
Ini yang sangat berbahaya. Ketika kita tidak bisa selesaikan persoalan itu dengan baik, atau ada tempat di mana kita bisa cerita sesuatu dengan baik, dampaknya kemana? Kita akan menghukum diri sendiri dengan melakukan kesalahan. Ya, itu yang saya biasa alami, dan saya selalu berjuang untuk prinsip firman Tuhan. Kuasailah diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi setiap kali alami sesuatu, saya pasti lakukan itu. Harus tenang dulu. Sebelum putuskan A, I, U, E, O, sebelum pergi cerita dan siapa yang saya rasa dia bisa terima saya harus berdoa dulu. Karena saya tidak bisa cerita ke sembarang orang yang akhirnya kita baik, saya bisa terbuka, dan seperti firman Tuhan bilang, keterbukaan kita bisa bilang itu awal dari sebuah pemulihan. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi batu sandungan buat orang lain juga. Ketika saya cerita sesuatu, ada dua kemungkinan. Bisa orang itu lakukan hal yang sebenarnya saya buat, atau yang berikut adalah saya lihat rasa kepercayaan diri dalam setiap orang. Ya, makanya dalam hidup ini saya selalu bilang bahwa Yesus itu teladan yang baik buat saya. Ya, saya bisa ikut banyak orang, saya bisa kerja dengan banyak orang, tapi Yesus sebagai teladan saya. Ya, karena setiap orang yang kita kerja ini pasti tidak sempurna. Kadang-kadang ada persoalan, masalah, nanti kalau dong marah, kita bisa sakit hati juga. Ya, saya pernah ada di beberapa titik di situ. Saya pernah ada sampai di situ. Ya, tapi saya tidak pernah lari dari setiap kali orang kasih tahu, tegur saya, apalagi menasihati. Yang mungkin menurut saya itu tidak senang, tidak enak buat saya. Tapi saya akan tetap duduk di situ, dengar sampai selesai. Dan saya tidak pernah lari kemana-mana. Saya ada di situ. Makanya saya berprinsip setiap kali hadapi masalah, selalu duduk dan hadapi masalah. Tidak boleh lari dari masalah itu. Ya, itu yang saya alami dari banyak hal. Bagus sekali. Sekalian aja nih Kak, mau share ke teman-teman di luar sana untuk langkah yang Kakak mau buat nih di minggu ini tentang mengejar damai supaya saling membangun ke orang-orang di luar sana. Iya, saya punya beberapa tempat yang orang kerja dengan saya. Jadi hal yang sulit sekali. Kadang-kadang saya ketemu teman-teman atau karyawan yang kerja, mereka ikut perintah. Jadi ketika kita kasih tahu, ya, saya orang disiplin sekali dengan waktu. Ya, itu saya sudah komitmen. Jadi saya tidak bisa lihat orang yang ajak orang lain baru datang terlambat. Atau ajak, contoh Yola ajak kakak, kita buat ini, dan Yola datang terlambat. itu seperti batu sandungan buat saya. Jadi, wah, ini orang ini ajak kita baru dia datang terlambat lagi. Itu. Jadi karena saya konsisten sekali dengan waktu di mana. Jadi kadang-kadang tuh hal yang saya alami dengan teman-teman itu seperti begitu. Jadi saya selalu, kenapa damai sejahtera itu penting buat saya? Karena saya akan ketemu manusia yang aneh-aneh seperti tadi nih. Orang-orang yang aneh-aneh tadi, alasan inilah, alasan ban pecah lah, alasan pokoknya macam-macam. Alasan sakit lah, alasan inilah. Saya dalam hati, wah, kita ini tidak pernah bilang sakit. Bahkan sampai kita berdiri di depan melayani orang pun tidak pernah ada kata sakit keluar. Padahal ini malaria plus 3. Tapi tidak pernah ada kata itu kasih tahu ke orang, sorry, sakit ini. Ya, satu figur buat saya yang kadang-kadang jadi teladan yang baik itu di gereja, ya, Kakak Charles ya. Ya, Kakak Charles itu orang yang luar biasa menurut saya. Karena sekalipun dia ada kena malaria yang parah pun, dia duduk di samping saya, dia tidak pernah kasih tahu bahwa dia ada sakit dalam kondisi main musik di gereja. Ya, dia tidak pernah kasih tahu ke orang bahwa dia ada sakit. Padahal dia sedang dalam kondisi yang parah, dalam kondisi sedang minum obat. Dan itu teladan. Ya, ada orang-orang yang mereka memang bilang, oke, untuk yang lain tidak, tapi kalau untuk ini saya akan konsisten. Itu. Ya. Jadi itu yang saya mau ajak teman-teman semua. Kita, kalau kita membicara komitmen, kalau kita membicara melayani, ya, kok kasih yang betul-betul. Karena ini, bayangkan satu hal yang saya renungkan, yang tebus kita ini raja, segala raja, dan dia kaya sekali. Kita Tuhan tuh dia kaya.
bayangkan sampai bank saja tidak bisa simpan dia uang. Kenapa saya pakai istilah itu? Coba kita lihat di Alkitab bilang tuh, waktu Yesus mau bayar pajak, dia diskusi dengan Petrus, lalu dia bilang, oke, Petrus, kopi mancing di danau. Kau ambil uang itu yang ada dalam mulut ikan itu baru kau bayar pajak. Bagi saya itu tidak masuk akal. Maksudnya begini, uang saya di bank, Tuhan uang terus bank tidak simpan kekayaan dia. Dia terlalu hebat. Terus kita melayani Tuhan yang hebat, kita biasa-biasa. Kita harus hebat dong. Kita tidak bisa biasa-biasa. Kita harus luar biasa. Ya. Jadi mau kasih sesuatu bagi Tuhan itu kasih yang betul-betul gitu. Kita kasih yang serius. Tidak bisa yang biasa-biasa. Ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya. Saya tahu ini waktu-waktu di mana banyak orang, kita bisa dihibur oleh banyak hal dalam dunia ini. Tapi ingat bahwa penghiburan dari Tuhan dan sejahtera yang Tuhan kasih itu tidak sama seperti yang dunia kasih. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Thank you ya Kak. Untunglah saya datangnya lebih dulu ya dari Kakak. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah rasa damai, share itu ke orang lain supaya kita saling membangun satu sama lainnya. Karena damai itu sepenting itu.